memang fasilitas ada dari pemerintah daerah, bahkan dari perusahaan pun ada. Tapi itu lagi masyarakat yang memang perlu diedukasi persoalan sampah ini. Itu. Karena mau makmur kan kita tahu luasnya bagaimana. Betul. Itu sepanjang jalan itu sampah. Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang kembali ke podcast Kos Bahodopi. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa kayaknya nih tamu ini. Ya, sebelum kita memulai podcast kita malam hari ini, jangan lupa buat teman-teman untuk follow sosial medianya Bumi Morowali di Instagram dan Facebook, dan subscribe channel YouTube kami. Nanti akan ditayangkan ya besok lusa lah, sudah ada penayangan barunya. See you and nonton. Ada peribahasa ini biasa, tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin beliau bisa memperkenalkan diri. Siapa sih saya ini? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama panjang saya Muslimin, dan sering dipanggil teman-teman di lingkungan itu Cimeng. Kenapa itu Om dipanggil Cimeng? Itu berawal dari semasa SD kalau nggak salah itu ya. Semasa SD panggil saya Cimeng. Dulu nama saya itu sebelumnya Limin. Panggil karena sedikit dekat namanya Muslimin. Tapi saya coba bagaimana supaya nama panggilan saya ini tergantikan menjadi Cimeng. Ya, itu terus saya terapkan setiap ditanya nama lengkapnya apa, itu Cimeng. Terbawa terus terbawa terus sampai sekarang. Begitu. Kelahiran berapa ini Om? Kalau saya kelahiran 1988. 1988. Usia sekarang itu ya baru muda. Lahir di mana ini Om? Seumur jagung 33 tahun. Lahir di mana? Lahirnya di Luwu Timur di Malili. Besar juga di sana? Itu besarnya merantau. Di? Itu ada di Malili, di Luwu Timur, ada di Palopo. Sekarang terdampar di sini di Morowali. Kenapa datang ke Morowali? Kenapa bisa sampai di ini barang ini di daerah ini? Ya itu tentu tuntutan ekonomi. Karena kita tahu di sini kan di Morowali luar biasa. Luar biasa apa ini? Dengan perusahaan yang luar biasa, sampai banyak peminat, bahkan pendatang pun datang luar biasa. Sampai saya juga ikut di tahun 2016 saya di sini. Datang 2016. Saya bersama dengan teman-teman. Sebelumnya kan saya ditawari untuk ke sini. Saya bilang, pada tahun itu 2014. Saya bilang nanti. Saya lihat kondisi, ternyata lumayan ya. Saya ngikut di tahun 2016 baru merapat ke Morowali. Baru ke Morowali. Bagaimana kehidupan di Bahodopi Tom pada saat pertama datang 2016? 2016 itu sudah berbeda dengan sekarang ya. Iya, contohnya itu contoh paling. Dulu di tahun 2016 pertengahan tahun itu sekitaran bulan 5. Itu luar biasa gelapnya. Kenapa bisa itu, Om? Karena belum ada listrik. Yang kita pakai itu baru sejenis genset. Genset desa begitu? Iya, genset desa dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu sudah mati. Itu. Jadi cuma nyalanya sekitar jam 6 sampai jam 10. Terus selebihnya itu sudah mati sampai pagi, sampai sore lagi. Itu. Jadi gelapnya luar biasa, dan pengaspalan jalan juga ini belum terlalu bagus jalan di Om Di. Belum. Om Cimeng ini kerjanya di IMIP. Ya, saya di IMIP. Ini kerjanya di IMIP bagian apa ini Om? Kalau saya di IMIP ini di mekanik. Mekanik. Memang maksudnya basicnya memang Om Cimeng mekanik atau? Sebenarnya saya tidak punya basic di mekanik, karena saya kuliah dulu ambil jurusan komunikasi. Tapi karena namanya perusahaan, apapun yang dibutuhkan ya kita ngikut ke situ. Betul. Karena kita juga yang butuh. Jadi kita ditempatkan di mana ya ikut di situ, karena memang kita juga butuh namanya kerjaan. Iya, betul. Sudah Om Cimeng ini sudah beristri? Alhamdulillah sudah baru satu kali. Mudah-mudahan ini yang terakhir.
Tahun berapa ini Om menikah? Saya menikah di tahun 2018. 2018. Oh, berarti Om Cimeng sudah di Morowali baru menikah. Ya, sudah. Di tahun 2018 awal tahun sekitar bulan 2 kemarin saya nikah. Di Om Cimeng ini pada saat Inja Morowali berapa lama menunggu? Kan biasanya di sini ada menunggu. Berapa lama menunggu itu Om? Kalau saya kemarin itu 2 bulan lebih. 2 bulan. Tidak sampai juga 3 bulan. Terus Cuman 2 bikin bulan. apa itu selama 2 bulan itu selama jadi pengangguran di sini, Om? Selama jadi pengangguran itu menunggu ada panggilan awal, itu cuman menunggu yang tidak pasti. Karena kita kan berharap kapan ada panggilan ini. Nah, kita tunggu terus. Cuman itu tinggal di kos. Bantu-bantu kalau misalnya ada teman yang lagi membutuhkan tenaga untuk membantu misalnya pembuatan apakah. Nah, kita bantu di situ sambil menunggu panggilan. Nah, setelah berjalan 2 bulan lebih baru ada panggilan. Terus itu cuman sekitar ada 2 minggu. Mulai dari tes awal sampai masuk kerja itu sekitar ada 2 minggu. Tapi enggak sempat diputus asa, Dik. Kalau putus asa tidak. Karena memang niat saya kan datang di sini untuk cari kerja. Ya namanya saya datang cari kerja, walaupun saya menunggu lama. Apalagi juga orang-orang bilang akan kerja gitu. Akan kerja. Itulah saya terus jadikan prinsip saya harus tunggu terus. Iya. Saya dengar-dengar Om Cimeng ini anak Mapala juga. Ya, kalau basic di pecinta alam memang ada. Semasa kuliah dulu di kader di organisasi mahasiswa pecinta alam di kampus Yayan Palopo. Kenapa masuk Mapala, Om? Apakah hanya ikut-ikut saja atau keluhuran hati? Sebenarnya awalnya itu memang saya mau menguji adrenalin. Bagaimana sih di Mapala itu? Nah, setelah saya bergabung di kader, diberikan pendidikan, baru saya dapat maknanya. Ternyata kita ini sebagian dari alam. Betul. Kan di dalam proses bermapala ini Om, kadang bentrok dengan aktivitas kuliah. Betul. Bagaimana Om Cimeng memaintenance waktunya pada saat dulu itu? Saya kuliah kurang lebih 4 tahun, 4 tahun lebih, 4 tahun 6 bulan saya kuliah. Saya fokus di organisasi, saya juga fokus kuliah. Maksudnya saya tinggal bagi waktu saja, mana untuk di saat saya kuliah, mana untuk di saat fokus saya di organisasi. Ya, tinggal saya bagi waktu supaya tidak ada yang tidak tertinggal di akademik, organisasi pun ataupun hobi saya di kepencintaan alam juga berjalan. Yeah. Ini Morowali perantauan pertamanya Om Cimeng atau bagaimana? Kalau untuk perantauan dari SD sampai sekarang itu sudah sering. Iya, maksudnya selesai habis dari kuliah. Oh ya. Perantauan pertama ini atau apa? Kalau untuk perantauan pertama di sini di sini di Morowali di. Habis kuliah cari kerja di sini. Sini di. Terus bisa diceritakan itu Om. Pada saat kan duluan kerja di sini toh. Ketemu di mana sama istri ini? Apakah sudah lama memang pacaran atau ketemunya di sini? Kalau ketemu dengan istri itu semasa kuliah dulu. Masa kuliah di? Kuliah. Beliau kan kuliah di Unanda. Sedangkan saya di Stain waktu itu, sekarang sudah berubah nama menjadi Yayan. Itu di bulan 10 di tahun 2010. 2010. Mulai saya melihat pergerakannya dia. Melihat wanita menurut saya secantik dia harus saya miliki. Begitulah kira-kira misalnya pikiran-pikiran. Betul. Berarti 8 tahun Om di pacaran baru menikah. Dari tahun 2010 sampai 2018 saya jalan terus hubungan. Namanya hubungan pasti ada namanya bumbu dapur. Betul. Ada pertengkaran sana sini, tapi ya bagaimana supaya kita bisa memanage itu untuk bisa jadikan sebuah pembelajaran untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul Om. Ini Om Cimeng di Bahodopi ada ikut komunitas atau? Ya, kalau untuk komunitas ada di pemerhati lingkungan Bahodopi. Baru juga saya bergabung sekitar 1 tahun yang lalu. PLB itu apa Om? Bisa ceritakan? PLB itu kan singkatan, ya. Pemerhati lingkungan Bahodopi seperti bajunya saya pakai. Betul. Kalau kita di sini di PLB kan
berbicara masalah lingkungan. Tapi untuk sementara ini kita mengarah ke persoalan sampah. Oh, untuk saat ini PLB lagi fokusnya di sampah, Ya, begitu. untuk persoalan ini sampai saat ini pun juga kita masih menjurus ke persoalan sampah. Tidak menutup kemungkinan mungkin besok-besok Iya, betul. semua persoalan lingkungan akan kita garap. Betul. Cuman kan teman-teman juga sebagian kerja terhalang dengan waktu, ya kita sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Betul. Di mana yang bisa dia tempatkan untuk persoalan lingkungan itu. Betul. Itu persoalan sampah ini. Kenapa PLB harusnya fokusnya di sampah? Kenapa bukan fokusnya ke lain? Kenapa harus sampah PLB fokusnya untuk saat ini? Kalau di PLB kan rata-rata teman-teman memang notabene-nya di lingkungan. Memang dari awalnya mereka sebelum masuk ke Bahodopi ini memang dia punya bakat atau kemampuan di persoalan lingkungan. Seperti tadi saya bilang, memang dari awalnya dari kepecinta alaman. Iya. Nah, saya tambah lagi wawasan untuk bisa bergabung di teman-teman pemerhati lingkungan. Nah, terkhusus di Bahodopi ini kenapa kita masih garap untuk sementara persoalan sampah? Karena yang urgent sekarang ini kan adalah persoalan sampah. Betul. Itu terkhusus di Bahodopi. Betul. Walaupun memang masih banyak dampak-dampak lingkungan yang lain. Betul. Tapi kita belum sentuh di situ karena kita tidak bisa berbuat walaupun di luar dari kemampuan kita. Betul. Nah, untuk sementara ini masih kita fokuskan di sampah. Karena memang juga pemerintah daerah, pemerintah setempat ini mau membantu kita, merespon kita dengan persoalan persampahan. Artinya kita hadir memberikan solusi, bersama-sama kita selesaikan persoalan sampah. Betul. Berarti ini PLB terbentuknya kapan ini, Om? Kalau untuk PLB ini terbentuknya, saya kurang paham karena saya masuk di PLB itu sudah ada beberapa bulan PLB. baru saya masuk. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan kemarin, kegiatan milad kemarin itu kan kita adakan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu yang lalu, kemungkinan 1 tahun yang lalu itu PLB terbentuk di sekitar bulan-bulan 9. Berarti sudah PLB sudah 1 tahun lebih, Om, Di? Ya, sudah berjalan 1 tahun ini. Kira-kira sudah berapa anggotanya itu, Om, PLB? Kalau Ratusan kah atau? Oh, tidak juga. Kalau untuk saat ini PLB ada sekitaran 40-an. 40-an anggota yang tergabung di dalam komunitas ini dari berbagai macam background, dari teman-teman pecinta alam maupun anak Vespa atau yang sebagainya. Betul. Anggaplah, Om, siapa tahu ada pemirsa yang mau gabung ke pemerhati lingkungan Bahodopi, mungkin ada syarat-syarat untuk bisa bergabung dengan pemerhati lingkungan Bahodopi atau bagaimananya? Kalau untuk bergabung persyaratan utama itu tidak ada. Yang penting memang ada niatnya mau bekerja di persoalan lingkungan. Karena kita kan memang backgroundnya di lingkungan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bergabung di PLB, silakan. Kita cuma melihat keaktifannya teman-teman ketika kita berkegiatan, melakukan aksi-aksi bersih sosial. Teman-teman siap untuk turun di lapangan. Terus untuk kegiatannya PLB untuk saat ini apa, Om? Kan saya dengar-dengar dulu sempat ada kegiatan rutinnya itu bersih sampah setiap minggu. Apakah masih berlanjut atau bagaimana itu, Om? Untuk saat ini kita belum berjalan sebagaimana mestinya karena kita juga melihat Pak Ketua sendiri belum mengeluarkan mandat untuk mengenai kegiatan itu. Iya. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini kita memang melakukan aksi-aksi seperti itu. Aksi bersih setiap minggu. Kita lihat volume-volume sampah yang memang pantas untuk kita bersihkan. Nah, kita bersihkan. Iya. Maksudnya kita bersihkan di sini bukan berarti kita ini mau pemulung atau apa, tidak. Iya. Kita ini sekedar bentuk prihatin kita terhadap Bahodopi. Betul. Bisa dibilang mungkin Bahodopi ini sekarang darurat sampah. Betul. Gitu. Nah, kita bersama-sama pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan membantu untuk bagaimana mengurangi volume sampah yang ada di Bahodopi. Betul. Begini, Om, ini kan PLB untuk saat ini fokus di sampah. Apakah dan sudah melakukan aksi-aksi nyata begitu, sudah melakukan bersih-bersih? Apakah sudah mengedukasi masyarakat begitu? Apa sudah pernah lakukan seminar atau lakukan talk show tentang sampah atau apakah begitu supaya bisa mengedukasi masyarakat untuk, karena aksi-aksi tanpa dibarengi edukasi mungkin. Kalau untuk
melakukan edukasi ataupun seminar dan sebagainya, Iya. kita melakukan berbarengan dengan sebuah kegiatan. Misalnya kemarin kita adakan kegiatan-kegiatan WCD. Apa itu WCD, Om? WCD itu kan World Clean Up Day. Itu diadakan setiap tahun di sekitar bulan 9. Nah, kita adakan itu untuk mengikuti hari bersih sampah sedunia. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia ini mengadakan Seluruh aksi dunia. seperti ini. Ya. Nah, kita melakukan edukasi melalui seperti itu. Jadi ketika masyarakat melihat kita bahwa masih ada teman-teman komunitas yang mau melakukan aksi seperti ini, setidaknya mereka punya pasti pikiran, oh ternyata masih ada teman-teman yang peduli dengan sampah di Bahodopi. Iya, betul. Dan bukan cuma WCD yang kita garap ke depannya, masih ada kegiatan-kegiatan lingkungan, hari besar lingkungan lainnya. Seperti HPSN nanti bulan 2. HPSN, apa itu HPSN? Kalau HPSN itu Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi kita skalanya berarti masih nasional. Nah, cuman berskala di nasional. Nasional. Itu kalau WCD-nya kemarin skala dunia. Nah, skala dunia dia. Kalau untuk HPSN ini skala nasional. Kemarin saya lihat Om, WCD ini tagline-nya 13 juta ya kalau nggak salah. Ya, 13 orang. Ya, ribu. Kenapa bisa 13 juta ini, Om? Ini tagline-nya. Ini kan dari berbagai negara yang Iya. ikut andil di kegiatan WCD ini. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar berapa provinsi kemarin yang adakan, termasuk Sulawesi Tengah dan terkhusus di Kabupaten Morowali yang menjadi tonggak utamanya ini di Bahodopi. Bagus kayak kalau bahas WCD sedikit ini, Om. Bebas. Ini WCD, Om. Apakah PLB yang sebagai PLB yang inisiator atau PLB yang ambil alih full atau bagaimana, atau PLB yang sebagai betul atau bagaimana, mungkin Om Cimeng yang bisa jelaskan. Kalau kemarin itu untuk inisiator menjadi penggerak di WCD kemarin itu teman-teman kebanyakan dari PLB, tapi kita tidak bawa nama komunitas di dalam. Iya. Karena WCD ini kan berdiri sendiri. Betul. Tidak ada yang naungi dan tidak ada juga yang bisa gerakan WCD ini. Oh, berarti WCD ini independen begitu. Cuman yang jadi yang menginisiatori PLB. Nah, kalau untuk inisiator PLB. Iya. Tapi kita tidak bawa PLB ke dalam. Tapi kalau untuk orang-orangnya, ya betul PLB. Nah, salah satu kebanggaan PLB karena ketuanya sendiri menjadi leader untuk WCD Kabupaten Morowali. Ini kemarin, Om, apa saja kurangnya ini, Om, WCD ini kemarin menurut dari kacamata Om ini, dari perspektifnya Om Cimeng, apa saja kurangnya untuk bisa diperbaiki untuk WCD tahun depan? Sebenarnya sih kalau untuk kekurangan tidak terlalu nampak, tapi ya namanya kegiatan mungkin susah kita mendapatkan namanya kesempurnaan. Betul. Tapi kalau namanya kegiatan, kalau memang kita betul-betul ingin menyukseskan, pasti akan berjalan, tergantung dari teman-teman di dalam. Kalau untuk kemarin itu ya alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun mungkin sesama panitia mungkin atau sesama volunteer mungkin masih ada miss, karena itu tidak jadi persoalan, karena biar bagaimanapun ini tetap kita jalankan kegiatan seperti ini. Ini WCD kemarin, Om, berlangsungnya di mana titiknya? Kalau untuk kemarin ini kita fokus di Bahodopi, ada 4 desa yang kita fokuskan. Desa apa? Desa apa saja itu? Mulai dari desa Bahodopi, Keorea, Patuvia, sama Bahu Makmur. Ini WCD kemarin, Om, apa cuma PLB saja yang bergerak atau mengajak elemen masyarakat atau paguyuban dan komunitas lain, atau bagaimana, Om? Kalau untuk kemarin yang ikut andil dalam kegiatan ini, di luar dari kepanitiaan itu ada sekitaran 700 orang. Itu dari berbagai elemen masyarakat. Iya. Ada dari pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dari TNI Polri ikut bergabung, bahkan dari Dinas Lingkungan Hidup pun juga turut andil dalam kegiatan ini. Jadi kita betul-betul antusias dengan kegiatan ini karena direspon baik oleh pemerintah setempat. Nah, makanya kita fokuskan kemarin, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Terkhusus itu pemerintah daerah, karena yang punya kewenangan bahkan punya daerah di sini kan mereka.
Itu. Nah, kita bagaimana bisa jalin komunikasi dengan pemerintah desa yang dekat dengan warga, terus pemerintah kecamatan yang memang merespon juga dengan baik setiap ada kegiatan-kegiatan mengenai kebersihan lingkungan yang ada di Bahodopi. Menurut Om Cimeng ini, apakah dengan adanya PLB ini untuk saat ini berimpact ke lingkungannya Bahodopi? Apakah sudah ada sumbangsi nyata PLB terhadap Bahodopi? Apa sudah ada impact nyata begitu? Kalau untuk secara meluas memang belum terlalu nampak. Tapi bagaimana PLB ini hadir bisa merubah atau mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara mengelola sampah atau membuang sampah yang benar. Karena selama ini kan selalunya itu yang menjadi persoalan. Sampah di mana-mana. Memang fasilitas ada dari pemerintah daerah, bahkan dari perusahaan pun ada. Tapi itu lagi masyarakat yang memang perlu diedukasi persoalan sampah ini. Karena di mana-mana pun juga namanya manusia, memang kita tidak lepas namanya sampah. Itu. Kita hidup berdampingan dengan sampah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir ini sampah. Kalau memang ada sampah yang bisa kita olah yang memang menjadi nilai ekonomis, ya kenapa tidak? Tapi cuma persoalan lagi itu. Karena kita keterbatasan fasilitas. Seandainya pemerintah daerah atau pemerintah setempat di sini mau membantu kita persoalan itu, fasilitas pengolahan sampah, saya rasa persoalan sampah di sini yang memang ada nilai ekonomisnya pasti kita kelola. Begini Om, anggaplah contoh ini, Om Cimeng diundang sama pemerintah mewakili PLB begitu. Dan pemerintah menanyakan Om Cimeng tentang apa saja yang dibutuhkan PLB untuk memperbaiki lingkungan di Bahodopi. Atau apa harapannya Om Cimeng terhadap PLB ini supaya bisa berimpact ke lingkungan Bahodopi. Maksudnya apa yang dibutuhkan Om Cimeng begitu? Apa yang dibutuhkan PLB supaya bisa mengakomodir ini betul. Sampah yang sebenarnya sih seperti saya bilang tadi tidak lepas dari persoalan fasilitas mengenai persoalan sampah. Apakah fasilitas apa itu Om? Nah, misalnya tempat pembuangan sampah, misalnya TPA-nya atau TPS-nya. Karena yang menjadi kendala sekarang kita di sini adalah TPA-nya. Iya, betul. Tempat pembuangan akhirnya ini sampah. Jangankan TPA-nya, TPS-nya saja kita masih pusing mau di mana buangnya. Nah, seandainya betul-betul pemerintah daerah mau menggenjot ini persoalan TPS atau TPA yang ada di Bahodopi, saya rasa kita tidak kewalahan mau tangani ini sampah yang ada di Bahodopi. Betul. Cuman itu, seandainya betul-betul ada fasilitas, apakah itu prosesnya persoalan pengolahan sampah, daur ulang yang memang ada nilai ekonomisnya, saya rasa teman-teman komunitas ataupun masyarakat Bahodopi pasti bagaimana bisa sampah yang ada di Bahodopi ini dia bisa jadikan uang lah misalnya, gitu. Ada nilai ekonomisnya. Mau tanya, dari kegiatan kemarin, baik dari kegiatan PLB atau WCD itu, kira-kira titik sampah yang paling banyak itu di desa mana ya? Maksudnya ada tempat yang paling iya, desa mana yang kalau untuk kemarin penyumbang sampah terbesar? Kalau untuk kemarin volume sampah yang terbesar itu ada di Bahu Makmur dan Bahodopi. Itu. Karena Bahu Makmur kan kita tahu luasnya bagaimana. Betul. Itu sepanjang jalan itu sampah. Nah, itu yang kita kemarin usahakan bagaimana sebagian teman-teman fokus di sini Bahu Makmur untuk bagaimana angkat semua sampah ini. Terus di Bahodopi itu lorong getor yang ke atas itu sampai kemarin itu selesainya kegiatan sampahnya belum bersih karena persoalan itu fasilitas kendaraan terbatas. Nah, itu yang tidak bisa kami lanjutkan karena mobil sudah full, baru lamanya juga datang. Berarti Om Cimeng ini mengharapkan pemerintah memfasilitasi begitu Om Di. Contohnya TPA, TPS dan mungkin mobil-mobil itu apakah mobil truk untuk pemuat sampah, dump truck atau sejenisnya. Truk begitu Om Di? Ya, sebenarnya dari awal kemarin kita kan sebelum kegiatan ini kita pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup. DLH.
dari Delha kemarin kita sempat bincang-bincang sebelum mengenai teknisnya bagaimana ini kegiatan. Nah, kita juga sempat bincang-bincang persoalan itu. Seandainya fasilitas ada di bawah Dopi yang memang menunjang persoalan sampah, saya rasa sampah di bawah Dopi ini bisa kita kecilkan volumenya. Cuman itu dia persoalan TPA yang ada di bawah Dopi itu tidak ada. Jadi teman-teman dari kebersihan yang ada di bawah Dopi ini itu kan buang sampahnya ke bawah Ruru sebelumnya. Iya, betul. Tapi karena mungkin ada clash di sana, ada persoalan sehingga sampah yang dari bawah Dopi ini ditolak di bawah Ruru. Persoalan volume sampahnya mungkin terlalu banyak atau baunya. Nah, itulah yang jadi persoalan. Karena di sini ada tempat pembuangan sampah sementara tapi itu di bawah makmur. Tapi itu pun cuman hanya menampung beberapa desa saja, tidak semua desa yang ada di bawah Dopi ini, terbatas. Kan di tiap-tiap desa ada namanya BUMDes toh. Betul. Untuk yang biasa mengelola sampah juga toh. Dari perspektifnya Om Cimeng, apakah BUMDes di beberapa desa di bawah Dopi sudah bekerja maksimal atau ada yang perlu dikoreksi tentang itu? Kalau untuk persoalan BUMDes, kalau dari saya mungkin berjalan dengan lancar walaupun tidak sempurna, tapi ini persoalan di sampah. Karena rata-rata saya lihat BUMDes ini kan cuman bergelut di sampah. Karena kita tahu kan BUMDes ini kan badan usaha milik desa. Betul. Jadi semua jenis-jenis usaha itu pasti dia bisa lakoni. Cuman persoalannya yang saya lihat di sini cuman mengarah ke sampah. Nah, itu lagi. BUMDes yang ada di kecamatan ini tidak terlalu efektif untuk membantu meringankan persoalan volume sampah. Karena persoalan itu, lagi-lagi BUMDes mengharap ada bantuan dari pemerintah persoalan mobilisasi sampah ini seperti kendaraan itu. Di sisi lain juga masyarakat juga kan mempunyai sampah di mana dia harus bayar iuran. Nah, itu lagi. Ketika masyarakat bayar iuran, tapi ada juga yang lambat diambil sampahnya, kan seperti itu yang menjadi kendala. Sampai tinggal berapa hari sampahnya belum dimuat juga. Sementara masyarakat sudah bayar, setiap ambil sampah dibayar. Betul. Nah, itu menjadi kendala karena keterlambatan pengangkutan sampah ini. Itu. Mungkin ada pesan-pesannya Om Cimeng untuk BUMDes. Om Cimeng ini anggaplah kita Om Cimeng sebagai masyarakat bawah Dopi itu, apakah ada mungkin pesan-pesannya untuk BUMDes tentang bagaimana penanganan sampah, tentang bagaimana merasakannya ini sampah? Om Cimeng mungkin ya sebagai masyarakat bawah Dopi lah toh. Kalau saya pribadi mungkin pengurus-pengurus yang ada di BUMDes itu setidaknya melibatkan teman-teman komunitas yang memang punya background di lingkungan. Menggandeng Maksudnya, begitu Om dia. Setidaknya membantu apa yang menjadi pemikiran tersulit dari BUMDes ini, kita bantu bersama-sama. Betul. Maksudnya kita carikan solusi. Betul. Kita carikan solusi mengenai sampah atau volume sampah yang ada di bawah Dopi ini bisa kita kurangi. Betul. Gitu. Ini Om, ini apakah ini BUMDes, anggaplah BUMDes menggandeng PLB. Apakah PLB bersedia untuk turun tangan terhadap itu? Kalau untuk persoalan itu saya tidak bisa katakan bisa atau tidak, karena saya juga sebagai anggota, ya, karena betul. semua kebijakan itu kan ada di ketua. Betul. Ketika ketua mengiyakan, ya mau tidak mau juga harus anggota mengikut. Itu tergantung kalau memang itu untuk kepentingan lembaga atau kepentingan organisasi, kenapa tidak? Ya. Kita membantu, karena kita kan berbicara lingkungan. Betul. Ya memang fokusnya ke sampah. Ini Om, ini kan kita berada di wilayah industri Om. Ya bisa lah dibilang kecamatan industri kita ini. Ini kita lihat sampah yang diciptakan di sini karena menumpuknya manusia di sini Om toh. Karena ya beberapa karyawan, keluarga dari karyawan. Mungkin apa harapannya Om terhadap perusahaan agar bisa mungkin membantu begitu meringankan ini sampah yang kurang menurut perspektifnya Om ini perusahaan masih minim peduli terhadap itu atau bagaimana? Kalau untuk persoalan itu mungkin pihak terkait persoalan itu mungkin bisa saling berkomunikasi, entah itu dari pemerintah daerah, pemerintah setempat di sini, kecamatan dan desa, mungkin bisa komunikasi dengan pihak perusahaan
duduk bersama membahas persoalan sampah yang ada di Bahodopi. Karena memang kita tidak bisa mungkiri kebanyakan sampah di sini atau volume sampah terbanyak di Bahodopi ini pengaruh perusahaan. Hadirnya perusahaan, maka bertambah pula masyarakat atau pendatang yang masuk ke Bahodopi. Pasti bertambah juga volume sampah yang ada. Nah, itulah kemarin kita juga sempat bicara-bicarakan dengan teman-teman dan juga dari pihak IMIP, bagaimana kita carikan solusi atau setidaknya kita bisa membantu pemerintah menangani persoalan sampah ini. Itu maksudnya kita hadir di sini sebagai komunitas yang memang punya background di lingkungan, bisa membantu pemerintah daerah di sini menangani ini persoalan sampah. Walaupun memang tidak bisa 100% kita tangan, setidaknya adalah suatu usaha teman-teman komunitas. Bahkan rata-rata juga komunitas di sini kan pendatang. Betul. Kalau dia mau masa bodoh, buat apa saya peduli dengan lingkungan yang ada di Bahodopi? Betul. Saya datang di sini cari makan, cari kerja sudah. Tapi karena memang kita punya background di lingkungan, betul. Nah, kita fokuskan ke situ lagi, menangani persoalan sampah. Dan pemerintah setempat, pemerintah kecamatan, Om, apakah menurut dari kacamatanya Om, dari perspektifnya Om, apakah sudah ikut andil untuk itu? Kalau untuk itu sampai sekarang ini masih turut andil, merespon baik ketika kita melakukan aksi seperti ini, aksi-aksi bersih. Cuman mungkin ada sedikit bertolak belakang dari pemerintah daerah ke kecamatan yang tidak sejalan mungkin, karena memang kita sering diskusikan seperti itu, bagaimana respon pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah pemerintah setempat di sini mengatakan cuman itu sebatas wacana saja. Ketika dia diberikan solusi, itu tidak ada tersampaikan ataupun tidak ada bentuk nyata yang kembali ke daerah di sini, Bahodopi. Gitu. Ini Om, kan Om tadi sebut HSPN, hari apa? Hari HPSN, HPSN, Peduli Sampah Nasional. Ini bagaimana ini kegiatannya ini Om? Apakah mirip-mirip JWCD atau bagaimana? Bisa dijelaskan Om? Sebenarnya kalau untuk HPSN ini tidak beda jauh dengan kegiatan WCD. Tetap kita fokus ke sampah. Cuman persoalan ini volume atau tingkatan dari kegiatan ini cuman berskala nasional. Ini kalau kita jalankan nanti ini di bulan 2, ini sudah kali kedua kita adakan. Oh, tahun ini juga PLB sudah lakukan? Sudah di tahun 2021 kemarin bulan 2 kita adakan. Kemarin ini kita fokuskan 6 desa. 6 desa. Desa-desa apa saja itu? Kemarin kita ambil dari Labota, Fatupia, Keorea, Baumakmur, Bahodopi, dan Lampu. Dan titik sampah terbanyak di desa mana itu? Kalau untuk kemarin itu masih fokus di sini, di Bahodopi, sekitaran Baumakmur. Oh, berarti dari HSPN sampai WCD masih Bahodopi, Baumakmur yang banyak. Nah, itu memang, karena memang kita tidak bisa pungkiri kepadatan penduduk memang antara 4 desa ini yang. Iya, betul. Ini Om, ada pertanyaan ini Om, pertanyaan kira-kira Ji. Kan Om Cimeng ini mekanik, kan Om toh? Anggaplah ini perusahaan tawari Om Cimeng sebagai bagian lingkungan, cuman dengan gaji yang rendah, lebih rendah daripada mekanik. Apakah Om Cimeng bersedia? Kalau untuk berbicara itu tentu kita melihat ke belakang dulu. Saya ditawari ini sebagai apa? Misalnya. Iya, sebagai itu lingkungan, tentang AMDALKA, tentang apa yang berbau lingkungan Om. Ya kalau untuk mengarahnya ke lingkungan, kenapa tidak? Dengan gaji yang lebih rendah. Tidak ada persoalan itu, karena kalau berbicara persoalan lingkungan, tetap saya terjun ke situ karena kita berbicara ke depan. Karena yang namanya lingkungan tidak ada yang bisa tahu. Ya, betul. Makanya kalau misalkan pihak perusahaan menawari saya untuk masuk ke sistem mereka, kenapa tidak? Saya terima. Karena kita berbicara lingkungan. Walaupun dengan gaji yang lebih rendah. Betul. Itu. Ini Om, mungkin ada Om Cimeng mungkin bisa tawarkan satu solusi yang bisa lah untuk menjadi patokan untuk kedepannya ini, tentang bagaimana cara memaintain sampah ini
yang menjadi permasalahan di Bahodopi? Kalau persoalan itu sih intinya adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat itu dibarengi dengan dilengkapi fasilitas yang memadai. Betul. Karena percuma juga kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman ke masyarakat sementara fasilitas yang memadai tidak ada. Oke lah, kita berikan edukasi pendidikan persoalan sampah. Sementara fasilitas yang menunjang ke edukasi ini, pendidikan ini tidak ada. Betul. Percuma juga. Makanya itu seandainya pemerintah daerah betul-betul mau memfasilitasi daerah di sini Bahodopi, persoalan apakah itu mesin pencasa, mesin-mesin daur ulang dan sebagainya, saya rasa kita bisa mampu tangani sampah yang ada di Bahodopi. Oke, pertanyaan terakhir ini Om. Sebelum terakhir ini ada dari ya silakan Bang Ali. Jadi, mau tanya PLB ini fokusnya hanya sampah atau ada bidang lainnya gitu? Kalau untuk sampai saat ini kita masih fokus di persoalan sampah. Nah, karena kita lihat juga teman-teman sebagian kerja, kalau kita mau memperlebar sayap lagi, saya rasa teman-teman berpikir juga. Karena terbatas dengan keterbatasan ini bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa bulan kemudian ketika ada pemikiran-pemikiran seperti itu, apakah kita mau fokuskan di lingkungan misalnya apakah penghijauan, penanaman bibit misalnya, kenapa tidak? Tapi untuk saat ini kita masih fokus di persoalan sampah karena kami anggap yang paling urgent adalah sampah ini, karena siapa juga yang mau tenggelam persoalan sampah yang ada di Bahodopi. Betul. Karena kita tahu, saya tidak tahu sekarang volume sampah per harinya berapa. Kalau untuk kemarin itu volume sampah di Bahodopi per harinya itu 15 ton itu per hari. Ini dari info dari Pak Camat untuk kemarin. Saya tidak tahu kalau sekarang bagaimana lagi, karena sering bertambahnya masyarakat yang masuk, pasti volume sampah juga bertambah. Pertanyaan terakhir ini Om. Apa harapannya Om Cimeng untuk pemerhati lingkungan Bahodopi ke depannya? Kalau harapan saya sih bagaimana teman-teman di PLB ini tetap fokus, tetap eksis di persoalan lingkungan. Walaupun memang kita masih fokus di persoalan sampah, setidaknya adalah usaha kita. Teman-teman PLB ini bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah setempat. Bagaimana cara menangani persoalan sampah yang ada di Bahodopi. Karena memang kita ini darurat sampah di Bahodopi. Betul. Nah, makanya ketika ada suatu perbincangan ataukah ada diskusi-diskusi sering-sering dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, pasti teman-teman PLB terlibat. Karena itu, selain kita melakukan aksi nyata, kita juga berikan solusi persoalan sampah. Betul. Luar biasa Om. Terima kasih Om. Oke. Kalau nanti diundang lagi bisa lagi datang Tom. Siap. Undang. Oke. Terima kasih. Podcast malam hari ini Kos Bahodopi. See you the next podcast. Thank you.